Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Muhammad Nasir di podcast ketikpos.com. Kali ini kita ada di Kopi Pos di Jalan Cikini yang dulu bakul kopi. Kali ini kita akan membahas terkait persoalan kesenian dan kebudayaan. Jadi perkembangan terakhir, kementerian kita sudah bertambah menjadi Kementerian Kebudayaan menyusul adanya Undang-Undang Pembangunan Kebudayaan yang sudah lahir sejak tahun 2017 ya Bang ya. Ya. Nah, telah hadir bersama saya pagi ini Ketua Dewan Kesenian Jakarta, Bang Bambang Priadi. Pagi Bang. Pagi. Sehat Bang ya? Oke, sehat. Nah, ini di Jakarta nih. Jakarta gitu ya. Iya. Jadi sebenarnya sudah mungkin menarik ya, dan memang selama ini juga menjadi persoalan juga di antara seniman dan budayawan dan juga mereka yang aktif di dua bidang itu ya. Adanya Undang-Undang Kebudayaan dan kemudian terakhir lahirnya Kementerian Kebudayaan. Nah, sebenarnya kan seperti apa sih posisi Dewan Kesenian itu sendiri dalam persoalan ini kalau menurut kacamata Bang Bambang? Ini yang sebetulnya menurut saya sebuah potensi yang dimiliki oleh boleh dibilang oleh masyarakat kesenian atau sebetulnya oleh bangsa ini ya, kesenian di Indonesia. Sebuah lembaga yang memang kayak anak sekolah aja baik-baik seragam. Jadi, waduh, sementara kita tahu ya, dan ya kita harus akui juga bahwa memang teman-teman di berbagai daerah gitu kan, bahkan juga ya di Jakarta juga tentunya, ya Dewan Kesenian ya mayoritas didiami oleh ya seniman-seniman yang punya track record, yang punya jejak gitu loh. Ya paling tidak di wilayahnya dia diakui gitu loh sebagai pelaku seni yang punya prestasi dan seterusnya gitu. Nah, pengurusannya ya. Ya, sebagai individu ya. Nah, kan tinggal ini soal rumahnya nih. Gimana ngelola rumahnya ini? Sejauh mana kemudian dia punya ruang lingkup kerjanya, tugas, wewenang gitu yang benar-benar dia tupoksi lah ya. Tupoksinya lah, benar-benar dia diakui gitu keberadaannya, ini benar-benar memang berkontribusi gitu ya. Pemerintah itu loh Bang. Kalau di Mumas kemarin ada nggak semacam rekomendasi sebenarnya yang harus ada itu tetap Dewan Kesenian atau Dewan Kebudayaan atau tetap kembali ke daerah masing-masing situasional gitu? Nah ini yang memang boleh dibilang tidak selesai, tapi sebetulnya masih PR lah, pekerjaan rumah lah ya. Karena jelas kan Undang-Undang Pembangunan Kebudayaan lebih merekomendasinya bagaimana 10 OPK itu terurus. Ya. 10 OPK itu ada katakanlah lembaga yang mengawal gitu ya. Ya mengawal pengembangannya, pembinaannya gitu. Dalam konteks ini Dewan Kesenian sebenarnya sangat strategis. Ya. Tapi karena fokusnya cuma kan di kesenian. Ya. Nah, dibutuhkan kemudian Dewan Kebudayaan supaya 9 OPK yang lain gitu. 9 plus 1 Cagar Budaya kemarin. Jadi 10 plus 1. Plus 1 jadi udah masuk dalamnya ya. Iya, itu. Jadi kan ya memang kalau menurut saya forum yang kemarin itu memang memberikan keluasan untuk setiap daerah juga memiliki Dewan Kebudayaan juga. Konteksnya hanya untuk bagaimana dia bisa menjaga 9 atau 10 OPK yang lain itu selain kesenian gitu loh. Artinya kalaupun ada Dewan Kebudayaan, Dewan Kesenian tetap ada ya? Oh, tetap ada. Karena dari 11 OPK itu kan yang paling dinamisnya, yang paling bukan jelas ya, yang paling banyak bahkan bisa jadi gitu ya, stakeholdernya, konstituennya itu kan kesenian yang banyak bergerak, dia bisa melintas ke OPK yang lain. Ya, dan memang sebetulnya kalau kita lihat di lapangan ternyata memang mestinya di objek yang lain semacam ritus, ada ritus itu kadang adanya ritus itu di seni itu teater kadang-kadang atau ada istiadat terkadang itu ada masuk sastra juga di sana, ada bertunjuk, ada musik tradisional itu kan, jadi kan sebenarnya kan semuanya memang terintegrasi ya. Bisa masing-masing 10 objek. Di Cagar Budaya juga barangkali ada Cagar Budaya memang di objek itu juga nanti hidup seni juga itu. Iya. Dia mesti juga Cagar Budaya itu
ya seperti yang sekarang kan mencoba Ya. didorong tuh kan, Ya. untuk masing-masing kemudian juga dikelola dengan baik lah ya, artinya serius gitu ya. Konon akan di BLUD-kan semua Ya. gitu ya. Jadi dalam pengertian di situ akan termuat, akan iya juga ada para profesional gitu loh yang bekerja di situ. Saya kira memang arahnya udah ke situ gitu. Nah, ini kan tinggal bagaimana ya? Ya bisa jadi mensinkronkan atau apa ya, melanjutkan gitu loh. Menyamakan persepsi lah ya antara Ya. pemerintah, stakeholder dan juga Pak Seniman barangkali ya, sehingga punya satu bahasa yang sama ya. Persis. Sehingga tujuannya sama nanti. Sama. Ya, walaupun mungkin pada lembaga organisasinya masing-masing berbeda, tapi kan tujuan ada memajukan kebudayaan itu Benar. Sama. Makanya kita kan berharap ini Kementerian Kebudayaan yang baru pertama Iya. kali gitu loh, setelah Indonesia merdeka gitu loh kira-kira. Ini kan jadi peluru yang paling inilah, yang momentum lah, jadi momentum. Jangan kementerian ini juga rekomendasi dari Munas kemarin. Iya. Akhirnya kementerian Persis. Kebudayaan ini. Oh. Persis. Jadi Munas, Kongres Kebudayaan Indonesia Ya. itu sama tuh. Ya. Apa namanya itu rekomendasinya adalah Jadi artinya memang Kementerian. buah dari semua perjuangan selama ini ya lahirnya Iya. Menteri gue. Iya. Artinya kan juga Iya, sesuatu betul. yang positif ya, dan Persis. harus disambut, persis. direspon. Persis. Betul. Nah, Yang- mungkin tinggal bagaimana meresponnya barangkali ya. Nah itu yang aku bilang sempat waktu dengan tim Prabowo juga Ya. kan, waktu kita ingin mengundang apa istilahnya itu 3 calon Ya. capres cawapres itu dalam dialog tapi nggak jadi. Tapi rekomendasi itu kami bawa ke sana. Ya. Gitu loh. Poinnya, ya poin sederhananya sebenarnya saya sampaikan bahwa ini tinggal dilanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Dirjen Kebudayaan sebelumnya. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah yang sifatnya itu turunan-turunan, Ya. instruksi-instruksi supaya apa namanya, istilah Sony itu, Smart Sony itu mendarat. Ya, Itu berarti undang kebudayaan ini ada harus mendarat. PP, ada instruksi menteri Iya. barangkali ya. Pepres gitu ya. Pres Kemudian untuk memperkuat dan juga supaya lebih detail bagaimana Persis. pelaksanaannya di Persis. lapangan. Karena kan terkadang kalau memang tidak detail dan tidak instruksional itu Iya. kadang begitu implementasinya di daerah itu agak Betul, susah. abstrak Bang. Ya, abstrak gitu. Iya, karena ada sekitar, menurut saya itu ada sekitar 14 sampai 15 yang harus dibuatkan PP. Jadi Ya. supaya dia apa istilahnya itu ya operatif. Ya, gitu loh. artinya kan PP kemudian di daerah juga harus ada perda barangkali ya. Iya, Perda. tentu. Ya. Nanti larinya ke situ dari Ya. PP, misalnya PP pembinaan gitu loh. Nah, di dalamnya dia di apa namanya itu muncul lembaga-lembaga kesenian. Ya. Tentu lebih konkretnya Dewan Kesenian, misalnya Ya. kayak gitu ya. Terus bagaimana proses pembinaannya Ya. si pelaku, Ya. si seniman, si penonton gitu ya. Terus kemudian bisa jadi dia menyinggung juga soal venue, Ya. bagaimana venue juga mendukung gitu loh keberadaan apa namanya itu seniman gitu loh, dengan proses-proses pembinaan, pengembangan dan seterusnya. Saya kira kalau udah turun gitu jelas, Ya. akhirnya nanti dia masuk ke dalam mejanya DPRD untuk disinkronkan Ya. atau dibuatkan perdanya gitu. Ya. Nah, apa kira-kira Bang yang mungkin yang paling bisa disampaikan untuk para seniman dan juga dewan kesenian dan dewan kebudayaan di daerah itu Ya. dari Abang kira? Saya kira yang tadi istilah Bang Nasir tadi tuh merespon, Ya. menyambut. Jadi sudah tidak lagi kita berpangku tangan, gitu ya. Artinya tuh menunggu, karena betapapun katakanlah Dewan Kesenian Ya. Jakarta di pusat, tetap saja hari ini gitu loh, otonomi itu begitu masih kuat. Ya. Walaupun otonomi yang saya bilang tadi tuh otonomi, korban dari otonomi adalah kesenian. Iya. Nah, makanya artinya sebetulnya tantangannya adalah bagaimana seniman-seniman di luar Jakarta atau di dewan-dewan kesenian itu sudah, itu memang harus ambil Ya. gitu loh, harus ambil, harus respon, harus banyak speak up gitu loh. Iya. Harus banyak mengintegrasikan dan menyatukan kerja-kerja sama satu sama lainnya gitu. Dengan demikian jadi ada dorongan gitu loh, Ya. suara dari bottom up gitu ya, Ya. bottom up. Nah, supaya yang di pusat juga segera bunyi gitu loh. Ya. Gitu loh, untuk nyambut. Kalau Ya. kalau enggak, kalau lagi-lagi nanti diharapkan pusat lambat Bang. Ya, artinya juga mungkin ada semacam tukar pikiran, diskusi dan antara para seniman seluruh Indonesia ya barangkali, Persis. sehingga nanti kita punya aspirasi dan nanti bisa disuarakan ya. Betul, betul. Jadi tinggal mungkin perlu dibentuk Dewan Kesenian Nasional atau gimana Iya, itu? bisa aja kalau Ya. memang itu betul-betul dibutuhkan Ya. untuk misalkan menguatkan
atau untuk mengawal gitu Iya. ya. Supaya ada induknya ya organisasi ya. Ada payung besarnya, Ya. itu bisa saja sebetulnya. Nah kan ini kita lagi-lagi tinggal bagaimana teman-teman Dewan Kesenian yang lain itu ya menyatukan suaranya gitu ya. Ya. Gitu loh. Saya kira itu yang paling penting itu. Demikian barangkali Bang, kalau mungkin singkat tapi mungkin semoga bermanfaat ya. Karena air hujan juga bagi semua orang juga ada yang berkah, ada yang Betul. juga bencana, ada Betul, juga betul. tidak diharapkan itu Nah, kan. itu. Nah, sama barangkali dengan ini juga Betul, undang-undang betul. kebudayaan itu ya. Persis, bagaimana Ya. politik will itu sudah ada. Nah ini kita sambut Ya. supaya ngingetin teman-teman Ya. yang di ya pemerintah bahkan pemerintah Ya. daerah. Saya kira Semoga bagi kita semua bahasanya sama itu juga berkah ya. Iya, iya, iya. Ada undang-undang, ada kementerian, Iya, iya. tinggal kita bagaimana menikmatinya, gitu kan? Betul. Kalau dianggap ancaman juga bisa juga. itu. Ancaman kalau kita nggak ngapa-ngapain bisa ancaman itu. Oke, demikianlah. Ya. Semoga bermanfaat. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti. Oke, oke.